فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin maju dengan teknologi dan peradaban yang berkembang pesat, tidak sedikit manusia yang mulai melupakan hakikat kehidupan dan akhir dari segala sesuatu. Dalam Islam, kiamat adalah kepastian yang tidak bisa disangkal. Kiamat bukan hanya sekadar akhir dari kehidupan dunia, tetapi juga awal dari kehidupan yang kekal di akhirat. Sebelum hari itu tiba, terdapat tanda-tanda besar yang akan menjadi petunjuk bagi manusia bahwa dunia ini sudah sangat mendekati ajalnya. Salah satu tanda besar tersebut adalah terjadinya perang besar di akhir zaman yang disebut dalam banyak riwayat sebagai perang dahsyat yang melibatkan kekuatan besar dari berbagai penjuru dunia. Perang besar ini bukan sekadar konflik biasa seperti yang tercatat dalam sejarah manusia, tetapi merupakan konfrontasi global yang melibatkan dua kubu besar, kubu kebenaran yang dipimpin oleh orang-orang beriman dan kubu kebatilan yang terdiri dari kekuatan-kekuatan zalim yang telah melampaui batas dalam menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dalam banyak hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad, disebutkan bahwa akan terjadi peperangan besar yang disebut sebagai Al-Malhamah Al-Kubra atau pertempuran besar. Ini adalah perang yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala maupun dampaknya, melebihi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua yang telah menelan jutaan jiwa. Perang ini akan terjadi setelah munculnya berbagai kekacauan di dunia, seperti runtuhnya nilai-nilai moral, banyaknya kezaliman, dan dominasi kekuatan materialisme. Umat manusia akan terpecah belah dan orang-orang beriman akan diuji dengan sangat berat. Di tengah kondisi ini akan muncul pemimpin yang adil dari kalangan kaum muslimin yang dikenal sebagai Imam Mahdi. Ia bukan seorang nabi, tetapi seorang pemimpin yang akan membangkitkan kembali semangat keislaman dan keadilan di tengah dunia yang telah dipenuhi kerusakan. Imam Mahdi akan memimpin kaum muslimin dalam menghadapi musuh-musuh besar yang datang dari barat dan timur. Perang ini bukan hanya pertempuran fisik, tetapi juga pertempuran ideologi, di mana kebenaran dan kebatilan saling berhadapan dalam pertempuran yang menentukan masa depan dunia. Dalam hadits-hadits disebutkan bahwa peperangan ini akan berlangsung di wilayah Syam, yang sekarang dikenal sebagai Suriah dan sekitarnya. Di tempat inilah berbagai bangsa akan berkumpul dan saling bertempur. Setelah kemenangan kaum muslimin dalam pertempuran tersebut, akan datang masa fitnah yang lebih besar, yaitu munculnya sosok yang sangat menyesatkan yang dikenal sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Ia akan mengaku sebagai Tuhan dan melakukan berbagai keajaiban untuk mengelabui manusia. Di masa ini akan terjadi kekacauan yang lebih hebat daripada sebelumnya. Namun, Allah tidak akan membiarkan kebatilan menang. Di saat paling genting, Nabi Isa akan diturunkan kembali ke bumi. Ia akan bergabung dengan Imam Mahdi dan kaum muslimin untuk memerangi Dajjal dan pasukannya hingga akhirnya Dajjal terbunuh. Peristiwa-peristiwa ini, termasuk perang besar di akhir zaman, merupakan isyarat bahwa hari kiamat sudah sangat dekat. Tanda-tanda tersebut bukan sekadar informasi masa depan, tetapi juga peringatan agar manusia segera kembali kepada jalan yang benar. Dunia ini hanyalah tempat ujian. Maka, ketika pertanda-pertanda besar
mulai tampak satu persatu. Saat itulah manusia harus semakin sadar bahwa waktu terus berjalan menuju hari yang dijanjikan. Dalam kesimpulannya, perang akhir zaman menurut ajaran Islam bukanlah fiksi atau dongeng, tetapi sebuah realita yang akan terjadi sebagai bagian dari sunnatullah. Umat manusia sedang berjalan menuju satu titik klimaks sejarah, di mana keimanan akan diuji dan kemenangan hanya bagi mereka yang bertahan dalam kebenaran. Maka bersiaplah, bukan dengan senjata, tetapi dengan keimanan, amal saleh, dan keteguhan hati. Karena pada akhirnya, yang akan menyelamatkan bukan kekuatan dunia, tetapi kedekatan kepada Allah dan ketaatan kepada ajarannya. Setelah kemenangan atas Dajjal dan wafatnya Nabi Isa yang turun kembali ke dunia untuk mengembalikan keadilan dan membunuh Dajjal, masa damai akan berlangsung sementara di muka bumi. Ini adalah masa kejayaan Islam yang terakhir sebelum kiamat benar-benar tiba. Di masa itu, bumi akan dipenuhi keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Harta melimpah, tidak ada lagi yang miskin karena seluruh kebutuhan manusia akan terpenuhi. Bahkan hewan-hewan buas akan hidup damai bersama manusia. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi perang. Ini adalah masa keemasan terakhir bagi umat manusia. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Setelah Nabi Isa wafat, manusia kembali perlahan-lahan melalaikan agama. Banyak orang mulai meninggalkan syariat, kembali pada kehidupan duniawi, dan semakin jauh dari peringatan Tuhan. Pada titik inilah, tanda-tanda besar kiamat berikutnya mulai bermunculan. Salah satu tanda besar yang menggetarkan adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang sangat kuat dan merusak. Mereka tersebar di seluruh penjuru bumi, menghancurkan apa saja yang mereka lewati. Tidak ada kekuatan dunia yang mampu menahan laju perusakan mereka. Hanya doa dan pertolongan Allah yang mampu menghentikan mereka. Setelah Ya'juj dan Ma'juj dihancurkan oleh Allah melalui wabah yang mematikan, bumi kembali dalam keadaan tenang, namun hanya sesaat. Manusia semakin lemah imannya, bahkan hingga tidak lagi menyebut nama Allah. Al-Quran dicabut dari dada manusia, amal-amal baik ditinggalkan, dan tempat-tempat ibadah menjadi kosong. Orang-orang yang benar-benar beriman satu persatu diwafatkan, hingga yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang paling buruk, yang lebih mirip binatang daripada manusia. Di masa inilah kiamat benar-benar terjadi. Tanda-tanda alam pun mulai tampak dengan sangat jelas. Matahari akan terbit dari barat, bumi berguncang hebat, dan lautan meluap. Gunung-gunung beterbangan seperti kapas, bintang-bintang berjatuhan, dan langit terbelah. Terompet sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, dan seluruh makhluk di langit dan bumi mati seketika. Inilah akhir dari segala kehidupan dunia yang telah dijanjikan oleh Allah sejak awal penciptaan manusia. Namun kiamat bukanlah akhir dari segalanya. Setelah semuanya hancur, Allah menghidupkan kembali seluruh manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir. Mereka dibangkitkan di padang mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh umat manusia untuk menghadapi hisab, perhitungan amal. Disinilah manusia akan benar-benar menyadari bahwa kehidupan dunia hanya sesaat, sementara kehidupan akhirat adalah kekal tanpa akhir. Orang-orang yang selama hidupnya beriman dan taat akan mendapatkan balasan surga yang penuh kenikmatan. Sebaliknya, mereka yang kufur dan durhaka akan merasakan azab neraka yang kekal dan menyakitkan. Semua rangkaian ini, perang akhir zaman, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, serta kehancuran total alam semesta adalah tahapan-tahapan besar menuju hari kiamat menurut Islam. Ini bukan sekadar kisah futuristik, tetapi merupakan rangkaian peringatan agar umat manusia tidak lalai terhadap tujuan hidup yang sebenarnya. Islam
memberikan gambaran sangat rinci tentang tanda-tanda akhir zaman agar manusia bersiap sejak sekarang. Bukan dengan ketakutan, melainkan dengan peningkatan iman, amal saleh, dan taubat yang sungguh-sungguh. Karena hakikatnya, setiap manusia sedang berjalan menuju kiamat pribadinya masing-masing, kematian. Dan ketika semua tanda besar kiamat mulai tampak satu persatu, itu berarti waktu semakin sempit. Maka, bagi orang-orang yang berakal, tidak ada pilihan lain selain memperbaiki diri, meneguhkan iman, dan menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Karena hanya mereka yang bersiap dengan iman dan amal baik yang akan selamat dari fitnah besar akhir zaman dan mendapatkan tempat mulia di sisi Tuhan yang Maha Pengasih. Setelah fase besar kehancuran alam semesta dan seluruh manusia dibangkitkan kembali di padang mahsyar, satu persatu lembaran kehidupan manusia akan dibuka. Langit terbuka lebar, bumi digantikan dengan bumi yang lain, dan manusia berdiri tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan tanpa pembeda kasta, suku, ataupun pangkat dunia. Mereka semua menunggu dalam kebingungan, kecemasan, dan ketakutan yang tak terbayangkan. Matahari didekatkan hanya sejauh 1 mil. Keringat manusia mengalir sesuai kadar dosa masing-masing. Ada yang hanya berkeringat di sepatunya, ada yang setinggi lutut, dan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Pada saat itu, tidak ada pertolongan selain dari Allah. Nabi Muhammad berdiri untuk memberikan syafaat kepada umatnya, namun hanya mereka yang selama di dunia senantiasa menjaga iman dan amal saleh yang akan mendapatkan naungan. Orang-orang mulai dicatat dan diperiksa seluruh amalnya. Dari sekecil senyum hingga sebesar pengorbanan dalam jihad, semua dihitung dan ditimbang. Buku catatan amal diberikan, ada yang menerimanya dari tangan kanan, dan itu adalah pertanda keberuntungan. Sedangkan yang menerimanya dari belakang atau tangan kiri, maka ia telah celaka. Segala rahasia yang dulu tersembunyi kini dibuka di hadapan seluruh umat manusia. Satu persatu pertanyaan besar kehidupan ditanyakan. Bagaimana ia menggunakan waktunya, dari mana hartanya diperoleh dan kemana dibelanjakan, bagaimana ia memanfaatkan ilmunya, dan bagaimana ia menggunakan masa mudanya. Tidak ada tempat untuk berdusta karena mulut dikunci dan anggota tubuh menjadi saksi yang jujur. Tangan, kaki, bahkan kulit berbicara tentang apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Setelah pengadilan besar ini, manusia terpisah ke dalam 2 golongan. Golongan pertama adalah mereka yang diberi keberuntungan besar, wajahnya bercahaya, penuh kebahagiaan, dan diiring ke dalam surga yang penuh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Mereka tinggal kekal di dalamnya, merasakan kedamaian abadi, bertemu dengan para nabi, orang-orang syalih, dan menikmati limpahan kasih sayang Allah. Sementara itu, golongan kedua adalah mereka yang diseret ke neraka. Wajah mereka gelap, tubuh mereka dibelenggu, dan mereka merintih penuh penyesalan. Di neraka tidak ada kematian, hanya siksaan yang terus-menerus. Api yang menyala-nyala membakar kulit hingga hangus. Lalu Allah menggantinya dengan kulit baru agar rasa sakitnya terus dirasakan. Mereka yang menolak kebenaran, menolak peringatan para nabi, yang hidup dalam kesombongan, penindasan, dan dosa-dosa besar akan mendapati janji azab yang nyata. Kisah ini bukanlah dongeng untuk menakut-nakuti, tetapi kebenaran yang dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadits-hadits syahih. Seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi dari perang besar akhir zaman hingga kiamat dan pengadilan akhir adalah peringatan dan pelajaran. Bagi mereka yang berpikir, ini adalah ajakan untuk kembali kepada petunjuk Allah sebelum terlambat. Karena setiap detik yang kita jalani hari ini bisa jadi adalah langkah terakhir kita menuju kiamat pribadi. Tidak ada yang tahu pasti kapan kiamat datang.
Bahkan Nabi Muhammad pun tidak diberitahu waktunya. Namun tanda-tandanya telah banyak terlihat. Kerusakan moral yang meluas, peperangan yang tak kunjung berhenti, dominasi kebatilan atas kebenaran, dan banyaknya manusia yang hidup dalam kelalaian. Semua itu adalah alarm bahwa hari yang dijanjikan semakin dekat. Maka, marilah kita gunakan waktu yang tersisa ini untuk memperbaiki diri. Mari kita jadikan kehidupan ini sebagai ladang amal, bukan ladang kesenangan semu. Karena pada akhirnya, ketika langit terbelah dan bumi diguncangkan, hanya iman yang akan menjadi penyelamat sejati. Tidak ada lagi ruang untuk menyesal, dan tidak ada lagi kesempatan kedua. Setelah seluruh amal manusia ditimbang dan nasib setiap jiwa ditentukan, fase akhir perjalanan umat manusia pun tiba. Penempatan abadi di tempat tinggal terakhir, surga atau neraka. Inilah titik paling menentukan, titik yang menjadi ujung dari perjalanan panjang seluruh umat manusia sejak diciptakannya Nabi Adam hingga manusia terakhir. Dalam pandangan Islam, setiap orang akan menetap selamanya di tempat itu sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya di dunia, tanpa ada perpindahan, tanpa ada pelarian, dan tanpa ada penangguhan. Surga, sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran, adalah tempat yang dipenuhi dengan kenikmatan tanpa batas. Pohon-pohon rindang mengalirkan sungai-sungai di bawahnya, dipenuhi buah-buahan lezat, istana-istana dari emas dan perak, serta tempat pertemuan yang penuh kedamaian bersama orang-orang saleh dan para nabi. Di sana, tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan, dan tidak ada kekhawatiran. Setiap keinginan dipenuhi oleh Allah tanpa batas, dan setiap jiwa merasakan kebahagiaan hakiki yang tidak pernah ada bandingannya. Di atas semua itu, kenikmatan terbesar bagi penghuni surga adalah ketika mereka diizinkan oleh Allah untuk melihat wajahnya yang mulia, suatu kenikmatan spiritual yang tidak dapat digambarkan oleh kata-kata manusia. Namun, berbeda halnya dengan neraka. Neraka adalah tempat kegelapan dan penderitaan yang kekal. Api neraka bukan seperti api dunia, tetapi panasnya 70 kali lipat lebih dahsyat. Minuman yang tersedia hanyalah nanah dan darah. Makanan mereka hanyalah pohon zakum yang sangat pahit dan berduri. Kulit mereka dibakar terus-menerus, dan setiap kali hangus diganti dengan kulit baru, agar rasa sakit itu terus-menerus dirasakan. Suara jeritan dan tangisan memenuhi ruang-ruang neraka. Namun tidak ada seorang pun yang dapat menolong atau meringankan azab, bahkan sejenak pun. Malaikat penjaga neraka tidak memiliki belas kasihan, hanya melaksanakan perintah Allah dengan ketegasan yang mutlak. Bagi orang-orang yang di masa hidupnya mengetahui kebenaran, namun mengingkarinya, menyombongkan diri, meremehkan perintah Allah, menindas sesama, hidup dalam dosa tanpa pernah bertaubat, maka tempat mereka adalah neraka. Sedangkan mereka yang bersungguh-sungguh dalam keimanan, sabar dalam menjalani ujian dunia, jujur dalam perkataan, ikhlas dalam beramal, dan rendah hati dalam hidupnya, mereka adalah penghuni surga. Namun, keadilan Allah sangat sempurna. Tidak ada satu amal kebaikan pun yang disia-siakan, walaupun sebesar biji sawi. Demikian pula, tidak ada satu kejahatan pun yang luput dari perhitungan, meskipun tersembunyi dalam niat yang tidak diucapkan. Bahkan, kasih sayang Allah jauh melebihi murkanya. Banyak hadits menyebut bahwa ada orang-orang yang masuk surga bukan karena amalnya semata, tetapi karena rahmat Allah. Ini adalah pelajaran besar bahwa pengharapan kepada Allah harus selalu diiringi dengan usaha dan amal nyata. Akhir dari perjalanan manusia ini juga menjadi bukti kuat bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Apapun yang dikumpulkan di dunia, kekayaan, jabatan, popularitas, semua akan sirna dan tidak akan menyelamatkan seseorang dari pertanyaan hari akhir.
Hanya iman, amal, dan taubat yang tulus yang menjadi bekal sejati. Itulah sebabnya, dalam banyak nasihat ulama dan ajaran Rasulullah, kita diajarkan untuk memperbanyak amal yang tidak terlihat oleh manusia, tetapi dilihat oleh Allah, amal yang benar-benar murni karenanya. Dengan pemahaman ini, seyogianya manusia tidak hanya mempersiapkan dunia, tetapi juga akhiratnya. Setiap hari yang dilewati adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal saleh, dan menjauhi kemaksiatan. Karena perang akhir zaman dan tanda-tanda kiamat yang semakin nyata bukan sekadar narasi masa depan, melainkan peringatan yang sangat jelas agar kita segera kembali pada jalan yang benar. Perjalanan menuju kiamat adalah perjalanan menuju pertemuan dengan Allah. Maka, selayaknya kita bersiap seolah-olah hari itu akan datang esok. Bukan dengan rasa takut yang melumpuhkan, tetapi dengan kesadaran yang membangkitkan semangat untuk berubah, memperbaiki diri, dan menjadi hamba yang dicintai oleh Penciptanya. Ketika kita menyadari bahwa seluruh rangkaian akhir zaman, mulai dari peperangan besar, kemunculan tokoh-tokoh seperti Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, hingga kehancuran semesta dan pembangkitan di padang mahsyar, adalah peristiwa yang pasti akan terjadi menurut ajaran Islam, maka menjadi jelas bahwa kehidupan di dunia bukanlah tujuan akhir. Dunia ini hanyalah ladang ujian. Setiap manusia sedang menanam benih hari ini, dan hasilnya akan dipetik di akhirat nanti, baik berupa kenikmatan yang abadi, atau sebaliknya, siksaan yang tak pernah berhenti. Dalam konteks kehidupan kita sekarang, banyak di antara tanda-tanda kecil kiamat telah dan sedang terjadi. Fitnah menyebar luas, orang yang fasik dihormati, sementara orang jujur dilecehkan. Ilmu agama diabaikan dan kebodohan dipertontonkan. Harta dijadikan tujuan utama hidup, kehormatan dipertaruhkan demi kedudukan, dan umat manusia seakan berjalan membelakangi cahaya wahyu. Semua ini seolah menjadi bukti bahwa kita sedang mendekati masa yang disebut sebagai fase akhir umat manusia. Islam tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga jalan keluar. Di tengah kekacauan dunia dan fitnah yang berlapis-lapis, masih ada jalan keselamatan bagi siapa saja yang ingin mencapainya. Jalan itu adalah keimanan yang murni, ilmu yang benar, dan amal yang tulus. Rasulullah Muhammad pernah bersabda bahwa di akhir zaman, memegang agama akan seperti menggenggam bara api. Namun, walau sulit, tetap ada pahala besar bagi mereka yang mampu menjaga agamanya dengan sabar dan ikhlas. Lebih jauh lagi, Islam tidak pernah meninggalkan umatnya dalam ketakutan tanpa harapan. Meski kiamat pasti datang, rahmat Allah selalu lebih luas daripada murkanya. Setiap hamba yang bertaubat, walau dosanya sebanyak buih di lautan, akan diterima jika taubatnya sungguh-sungguh. Pintu ampunan terbuka lebar hingga waktu menjelang terbitnya matahari dari barat. Salah satu tanda besar kiamat yang jika terjadi, maka pintu taubat akan tertutup selamanya. Saat itu, iman tidak lagi bermanfaat bagi siapapun yang baru ingin beriman. Maka, waktu yang ada saat ini adalah anugerah yang luar biasa. Kita hidup di masa yang masih memungkinkan untuk berubah, bertobat, dan memperbaiki amal. Setiap sujud, setiap sedekah, setiap bacaan Al-Quran, setiap kata yang baik, semua akan menjadi penolong di hari yang tidak ada lagi pertolongan selain dari Allah. Bahkan, sebuah senyum tulus kepada sesama bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan jika dilakukan karena Allah. Para ulama zaman dahulu menangis bukan karena takut miskin, tetapi karena takut bertemu Allah dengan amal yang tidak diterima. Mereka tahu bahwa hidup ini singkat dan setiap detik adalah pertaruhan besar bagi kehidupan yang kekal. Sebaliknya, banyak manusia hari ini yang tertipu oleh dunia, merasa seolah hidup akan terus berjalan seperti biasa, padahal usia tidak pernah menunggu dan ajal bisa datang kapan saja tanpa tanda. Sebagai penutup dari uraian panjang ini, marilah kita mengambil pelajaran besar dari rangkaian peristiwa akhir zaman.
Tidak ada satupun dari kejadian itu yang sia-sia. Semuanya adalah peringatan nyata dari Allah kepada hamba-Nya. Semoga kita semua termasuk golongan yang diselamatkan, yang tetap berpegang teguh pada kebenaran meski dunia berguncang, yang berdiri dalam barisan keimanan saat dunia dihantam fitnah, dan yang masuk surga dengan wajah berseri-seri menyambut kehidupan abadi yang dijanjikan. Dalam akhir kisah kehidupan umat manusia ini, setelah segala peristiwa besar dan mencengangkan itu berlalu, tersingkaplah hakikat sejati dari dunia yang selama ini begitu diagungkan. Ternyata dunia hanyalah bayangan semu, tempat yang penuh ujian dan tipuan, yang seringkali memperdaya manusia hingga lupa bahwa hidup sebenarnya bukanlah di sini, melainkan di akhirat. Setiap detik yang dihabiskan untuk mengejar dunia tanpa arah yang benar akan menjadi beban berat di hari perhitungan nanti. Sedangkan detik-detik yang diisi dengan kesabaran, ibadah, dan amal saleh akan menjadi cahaya penyelamat yang membimbing seseorang menuju surga. Dalam Islam, keadilan Tuhan begitu sempurna, tidak ada satu amal kebaikan pun yang hilang sia-sia, walaupun itu hanya berupa niat dalam hati. Bahkan, seekor semut pun tidak akan dizalimi. Semua perbuatan akan dibalas sesuai kadar niat dan keikhlasannya. Dan inilah keistimewaan besar dalam ajaran Islam, bahwa nilai suatu amal tidak hanya dilihat dari besarnya bentuk, tetapi dari ketulusan niat dan pengorbanan untuk menjalaninya. Maka, ketika perang akhir zaman datang, ketika fitnah menyelimuti bumi, yang akan membedakan manusia bukanlah kekuatan fisik atau jumlah pasukan, tetapi kekuatan iman dalam hati dan keteguhan dalam mempertahankan kebenaran. Tanda-tanda kiamat yang besar adalah fase-fase akhir yang menguji manusia hingga ke batas kemanusiaannya. Kemunculan Dajjal misalnya akan menjadi ujian terbesar karena ia datang membawa keajaiban yang mampu membuat banyak manusia ragu terhadap agamanya. Hanya mereka yang benar-benar beriman dan memahami ajaran agama dengan dalam yang akan selamat dari tipu dayanya. Nabi Muhammad telah berpesan kepada umatnya agar selalu membaca 10 ayat pertama atau terakhir dari surat Al-Kahfi sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya tanpa perlindungan. Ketika Nabi Isa turun dan membunuh Dajjal, lalu bumi kembali tentram, manusia seperti mendapatkan waktu tambahan untuk memperbaiki diri. Namun setelah itu, ujian kembali datang lewat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, lalu kematian Nabi Isa, dan meredupnya cahaya keimanan di muka bumi. Pada titik ini, saat dunia benar-benar kosong dari keimanan, saat tidak ada lagi manusia yang mengucapkan Allah, maka datanglah angin lembut yang mencabut nyawa seluruh orang beriman. Hanya yang fasik, kafir, dan durhaka yang tersisa. Dan pada mereka itulah hari kiamat yang sesungguhnya terjadi. Hari kiamat bukanlah sekadar peristiwa kehancuran fisik alam semesta. Ia adalah penegas mutlak bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini selain kekuasaan Allah. Gunung-gunung yang tinggi menjulang akan hancur menjadi debu beterbangan. Bintang-bintang akan padam, langit terbelah, lautan meluap, dan bumi mengeluarkan seluruh isinya. Tidak ada tempat untuk berlindung. Tidak ada kekuatan yang bisa menahan kehendak Allah. Pada hari itu, semua manusia akan menyadari bahwa hidup yang mereka banggakan selama ini hanyalah ilusi singkat yang membawa pada dua kemungkinan, keselamatan abadi atau penyesalan tanpa akhir. Dan ketika semuanya selesai, mereka yang beruntung akan memasuki surga melalui pintu yang berbeda-beda sesuai amal mereka. Ada yang lewat pintu salat, pintu sedekah, pintu jihad, dan pintu puasa. Setiap orang akan mengetahui tempatnya masing-masing. Tidak akan ada kecemburuan,
Tidak akan ada iri hati, karena semua merasa cukup dan bahagia dengan tempat yang diberikan oleh Allah. Mereka tinggal kekal, tanpa rasa sakit, tanpa duka, tanpa letih. Sementara itu, mereka yang durhaka, yang hidup tanpa arah, yang menolak ajaran para nabi, akan tinggal dalam neraka. Dan neraka bukan sekadar tempat api, tetapi juga tempat keputusasaan, rasa malu, dan penyesalan yang tak terperikan. Inilah kenyataan besar yang menanti seluruh umat manusia. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan hati yang tertidur, agar kita semua bisa kembali kepada jalan kebenaran sebelum terlambat. Karena sesungguhnya, kita bukan sedang menunggu hari kiamat, melainkan hari kiamatlah yang sedang mendekat kepada kita, langkah demi langkah.